Yang ke 112. Qala Ibn Atha'il As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi daraini amin ila anqal. Innama yastawhishu al-ubbadu waz-zuhadu min kulli syai' li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'. Falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastawhishu min syai'. Yastawhish, ada binatang-binatang wahsy yang tidak jinak dan dia membahayakan, menjadikan kita itu gelisah kalau duduk dengannya. Manusia ada dunia. Manusia beriman, ahli ibadah, pengen dekat kepada Allah, ada dunia. Dunia ini yang mengganggu. Maka di sini dunia ini bermacam-macam. Ya, kekayaan, bisnis, sawah, kebun, macam dunia. Innama yastawhishu, maka yang merasa khawatir akan terganggu oleh segala sesuatu yang namanya dunia ini. Saya ulang, bahwasanya ada manusia ahli ibadah, ada di kiri kanan sekitarnya. Dia ingin dengan Allah. Cuman sesuatu yang ada di sekitarnya ini punya potensi, punya kemungkinan untuk mengganggu dia. Hartanya, usahanya, dan seterusnya akan mengganggu dia. Di sana ada orang yang sangat bersahabat dengan dunia, memang ahli dunia. Maka enggak sholat pun tenang-tenang saja. Kita tidak membahas manusia semacam itu. Dia enggak pernah merasa terganggu dunia, dia bersahabat dengan dunia. Maksudnya. Tapi tidak, ini orang yang dekat kepada Allah, lalu bagaimana? Maksudnya bagaimana sih semestinya aku dengan dunia ini? Apakah aku harus meninggalkan dunia, uzlah ke atas gunung sana, ke gua? Atau seperti apa? Ada orang ahli ibadah, ini ada dunia. Dunia dengan bermacam-macam. Ada martabat. Yang pertama adalah martabatnya orang yang dekat kepada Allah bersama dunia, tapi dunia tidak mengganggunya. Dunia tidak mengganggunya. Kerajaan tidak mengganggunya. Para anbiya, para sulaha, para orang-orang soleh, wali-waliullah, nggak akan terganggu dengan yang namanya dunia. Raja Sulaiman, Raja Daud, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi ada model manusia, dunia tidak mengganggu baginya. Sehingga ada dan tidak adanya sama. Bahkan malah dunia akan dijadikan olehnya sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Yang model kedua adalah model manusia, hebat. Tapi dia sangat khawatir, dunia sangat bisa mengganggunya. Makanya model yang kedua ini adalah karena takut terganggu oleh hiruk pikuk dunia, maka dia masuk wilayah uzlah, menyepi, menjauh daripada hiruk pikuk dunia. Ini pangkat tinggi dan baik. Cuman di antara dua pangkat ini yang paling tinggi adalah pangkatnya orang yang hidup normal dengan dunia tapi tidak terganggu dengan dunia. Karena apa? Manusia dijadikan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah yang melestarikan semesta. Makanya sebagai hamba yang jadi khalifah pelestari semesta, dia harus berkiprah di dunia ini. Coba bayangkan kalau semua manusia uzlah di gua-gua, di puncak bukit-bukit sana, apa yang terjadi di dunia ini? Siapa yang akan melestarikan? Siapa yang akan menjaganya? Sementara sudah sebut ke dalam Al-Quran, Allah menciptakan kita semua dari bumi, dan kita punya tugas melestarikan semesta, melestarikan bumi. Wa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Kita yang memakmurkan dunia bumi ini dengan cara yang bagus, membuat kebun yang indah, bercocok tanam agar dimakan oleh orang beriman, miara ternak agar nanti bisa disembelih dimakan oleh beriman.
dan seterusnya. Ini makanya kalau seandainya orang itu ikut madhabnya ahli uzlah semuanya, siapa yang berternak? Siapa yang bercocok tanam? Apa yang terjadi di dunia ini? Orang di luar Islam yang akan menguasai. Umat Islam menjadi terpuruk. Kelihatannya sujud, rukuknya banyak, tapi menggantung kepada orang yang tidak beriman. Nah, ini bahaya. Makanya uzlah ini adalah martabat, tapi masih kalah dengan martabat orang normal. Berurusan dengan dunia, tapi tidak pernah terganggu dengan dunia. Punya usaha, bekerja, dan sebagainya, tapi dunianya tidak sama sekali tidak akan mengaruhi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah makanya ilmu tentang uzlah itu ilmu yang perlu kita baca dahulu, kemudian semua dari kita itu mencoba mencocokkan diri kita itu yang mana kira-kira. Enggak boleh sok, wah aku sudah makom normal, biarpun saya berkecimpungan dunia, enggak akan terpengaruh. Ini hanya di lesan saja. Gara-gara bisnisnya bangkrut, masuk dalam sholatnya kok dia. Ingat terus. Merusak, mengganggu. Bukan dengan lesan, maksudnya hakikat. Dunia ini di tangannya, tidak masuk di hatinya. Enggak akan terpengaruh dengan dunia. Ada orang yang masuk kelas uzlah. Makanya uzlah ini adalah jalan atau tangga menuju makom tinggi tadi. Kalau sudah terbiasa dengan uzlah, maka bersama manusia, maka dia akan aman. Jadi uzlah ini adalah satu sarana untuk mencapai martabat yang pertama tadi. Makanya uzlah itu menjauh dari hidup pikuk dunia, agar dia terbiasa tidak menggantungkan hatinya dengan dunia, dengan gebiar dunia. Kemudian setelah dia masuk wilayah dunia, dia tidak terpesona, tidak terkagum-kagum, tidak menjadi budaknya dunia. Sehingga di saat dia berurusan dengan dunia, tidak mengganggu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibn Athaillah Sakandari menyebutkan, innama yastahishul ubadu. Ini martabat yang kedua, bukan orang yang enggak kenal ibadah. Yang disebut ini ubad wa zuhad. Bukan fusak. Enggak masuk fusak. Jadi ini termasuk makam tinggi, bukan berarti Ibn Athaillah Sakandari merendahkan ahli uzlah, enggak. Hanya mengajak orang untuk naik pangkat. Wali di tengah pasar jauh lebih hebat kalau sama-sama kuat dengan wali di atas gunung. Enggak ada godaannya di atas gunung. Sembunyi sendiri, enggak ada godaannya. Enggak ada pandangan maksiat. Tapi kalau di tengah pasar dia menjaga terus. Dan dia bisa. Maka tinggi pangkatnya. Innama yastahishu. Akan menjadi gelisah. Khawatir akan terganggu. Al-ubbadu ahli ibadah. Waz-zuhadu orang yang mencoba untuk menjauh daripada hubbud dunya. Min kulli syai' dari segala sesuatu. Apa yang menjadikan mereka takut dengan dunia ini? Kata Ibn Athaillah Sakandari. Kalau sedang urusan dunia sangat takut, mereka perlu menghindar sehingga masuk wilayah uzlah. Kenapa? Aku takut terganggu dengan dunia. Kenapa dia takut terganggu? Karena dia itu kelasnya dia. Dia rindu kepada Allah dengan serius, tapi hidup pikuk dunia masih suka mengganggunya. Maka dia masuk wilayah uzlah. Sebab apa? Kalau masih dengan dunia, betul-betul terganggu. Kenapa? Dia merasa terganggu dengan dunia ini karena li ghaibatihi ma'anillahi fi kulli syai'. Karena dia ghaibah. Hilang Allah dari segala sesuatu yang ada di kiri kanannya. Hilang Allah. Tidak bisa melihat Allah dengan melihat apapun yang telah Allah ciptakan. Akan lebih gamblang kalau kita tahu tandingannya. Kalimat setelahnya. Falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastahishu min syai'. Kalau seandainya orang tersebut bisa melihat Allah dalam segala sesuatu, niscaya dia tidak akan khawatir dengan segala sesuatu. Jadi yang perlu dibenahi adalah cara pandang. Begini, yang takut kepada dunia, karena dia itu kalau sudah urusan dunia lupa Allah. Tapi kalau dia bisa berurusan dunia, ingat Allah, nggak pernah takut dia dengan dunia. Karena dia akan tundukkan dunia untuk menuju kepada Allah, bukan dunia menundukkan dia.
memperbudak dia sehingga lupa kepada Allah. Sehingga ahlillah yang sudah sampai kepada Allah martabat tinggi, untuk khusuk nggak perlu dia harus uzlah. Bahkan mungkin dia di atas kendaraan mewahnya, di kasur empuknya, dengan harta yang melimpah, tapi itu semua tidak mengganggu urusan dia dengan Allah. Sehingga apa? Derma mudah, kerjanya halal semuanya, nggak mau yang haram, santunan kepada fakir miskin berjalan. Nah ini, karena dunia bagi dia adalah justru sebagai tangga untuk menuju kemuliaan. Tidak pernah terganggu. Dan ini ada model manusia semacam ini. Maka orang ini nggak perlu uzlah. Bahkan kalau belum menjadi orang terkaya di dunia sebagai seorang muslim yang beriman, al-mu'minul qawiyyu. Orang beriman yang kuat itu ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah dalam segalanya. Dan ini harus, makanya ini martabat tertinggi. Orang yang takut kepada Allah dia pakar atom. Orang yang takut kepada Allah dia adalah pakar-pakar teknologi canggih. Dia adalah orang takut kepada Allah, pakar-pakar medis handal. Dia takut kepada Allah, jago bisnis. Nah, itu yang akan melestarikan dunia dari ahli iman, aman dunia. Makanya martabat setelahnya itu adalah martabat orang yang di saat berurusan dengan dunia dia akan tenggelam, hanyut dengan dunia, maka dia perlu masuk wilayah namanya uzlah. Di sini Ibn Athaillah As-Sakandari sama sekali tidak merendahkan kisah uzlah. Buktinya apa? Beliau menyebut dengan kalimat ubad. Dia ahli ibadah, dia zuhad, berusaha menjauh dari pikuk dunia dan berusaha menghilangkan cinta dunia di hatinya. Cuman karena dia adalah masih ada kelemahan dalam dirinya, maka dia nggak bisa kalau dia urusan dengan dunia. Dia harus bisa masuk wilayah uzlah. Oke, mereka mulia. Cuman kalau orang ikut madhab ini semuanya berantakan. Hancur dunia. Maka harus ada muncul obat, zuhad, tapi mereka masih berurusan dengan dunia. Ini makomnya lebih tinggi lagi. Normal dia. Bisnis oke. Urusan kenegaraan dia jago. Apa saja dia mahir, cuman dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah martabat tertinggi. Dia nggak akan merasa khawatir, dunia tidak akan jadi ancaman bagi dia. Kenapa? Duniaku aku tundukkan untuk membawaku kepada ibadah. Dia mencari harta, tapi tahu tujuannya apa. Saya harus sukses ini urusan bisnis saya. Kenapa? Program saya. Pesantren belum beres. Terus anak-anak yatim, anak-anak fakir. Saya harus sukses. Oh itu. Makanya di saat dia berurusan dengan dunia yang dibawa Allah. Makanya kalau sudah falau syahiduhu, kalau dia sudah bisa kenal Allah, melihat Allah dalam semua aktivitasnya, dalam semua apa yang Allah berikan, ya nggak takut lagi. Dia ngelihat kendaraan baru yang dia beli. Yang kelihatan adalah Allah, maknanya apa? Ini harus aku syukuri mobil baruku. Kemarin aku jarang ngaji, sekarang kalau sudah punya mobil baru aku harus sering ngaji. Nah ini baru benar, bukan kebalikannya. Kalau pakai sepeda engkol rajin ngaji, giliran punya mobil nggak ngaji lagi, ini bencana bagi dia. Jadi saat diberi karunia langsung ingat. Dulu aku tidak punya rezeki. Sekarang usahaku kok lancar banget. Hartaku ini harus aku gunakan untuk tetanggaku yang gak mampu, sanak kerabatku. Begitu terus. Maka orang ini adalah nggak perlu uzlah, karena dunia tidak akan merusak dia. Tapi ada obat tertipu, zuhad tertipu. Karena semuanya dakwah saja, ngaku-ngaku bukan sesungguhnya. Aku sudah tidak hubbud dunia. Dia bersama dunia, aku adalah madhab yang pertama. Ngaku pangkatnya sudah tinggi. Tapi bisnisnya masih haram dia. Berarti takut dia, takut kehilangan keuntungan sehingga ada penawaran bisnis bagus nih. Tapi modalnya kurang. Gimana caranya? Harus cari modal dong. Nggak ada lagi peluang selain hari ini. Harus. Akhirnya ngambil dengan cara yang ada ribanya. Terganggu dong. Maka orang ini perlu uzlah, jauh dari dunia. Jangan sok dia. Saya aman dengan dunia saya. Belum apa-apa dia, belum bisnis. Belum dapat duit dia. Masih mau bisnis, modalnya sudah nggak jelas. Ini bukan masuk wilayah ini. Bukan martabat yang pertama, bukan martabat yang kedua. Karena apa? Dia terganggu dengan benar.
Maka untuk selamat masuk martabat yang kedua dulu. Sehingga jauhkan dunia. Tapi kalau nanti sudah terbiasa dengan martabat yang kedua tadi, akan naik martabat yang pertama, bisnisnya tidak akan mengganggunya, kekayaan tidak akan mengganggunya. Muncullah Abdurrahman bin Auf di hari ini. Orang yang dermawannya sudah tidak bisa dikira-kira. Dan benar seperti Abu Dzar. Dan yang lain ada beberapa sahabat Nabi begitu dermawannya sampai seolah-olah nggak wajib zakat lagi. Kenapa? Seolah-olah, tapi bukan tidak zakat. Yang dikeluarkan lebih banyak daripada urusan zakat. Ya, seperti itu. Nah, ini bukan untuk mengaku-ngaku. Maka ayo kita lihat diri kita sendiri, kita cocokkan. Saya ini kelas apa sih? Pertama, waduh tinggi banget. Kedua kayaknya kedua ini kan masih takut. Saya bukan kedua, ketiga. Saya rusak dengan dunia. Kelihatannya saya ingin bangun, ingin bantu masjid. Tapi bisnisnya dari yang haram lah ini. Ya enggak benar begitu, enggak masuk wilayah kedua pun enggak. Yang kedua ini, martabat ubad zuhad yang masih khawatir kepada dunia itu belum, enggak rusak dengan dunia, enggak khawatir dia. Bukan rusak dengan dunia, khawatir dia. Karena ada dunia, kadang-kadang dia memikirkan dunia. Tidak, stop. Saya akan ke gunung saja. Saya tidak mau dengan hiruk pikuk dunia, takut masuk wilayah haram lah. Dia enggak masuk wilayah haram. Kalau masuk wilayah haram dalam urusan dunia, ya bukan bagian ini. Kepleset, iya, tapi segera tobat. Ini kalimat indah Ibn Athaillah Sakandari di sini menyanjung orang-orang yang normal. Enggak usah sok, aku tidak mau dunia, aku pergi ke gunung. Lalu dia bakat berbisnis, bisnis saja. Tata hatimu, agar kau tidak menjadi hubbud dunia. Ini. Nah, kalau sudah hubbud dunia lah ini, termasuk di antaranya nanti. Kita berlatih untuk menjadi martabat yang pertama. Ini dari sekarang, ini perlu berlatih. Yaitu apa? Uzlah, menguzlahkan dunia. Atau menguzlah kita. Menguzlahkan hati kita dari hubbud dunia. Menjauhkan hati kita dari hubbud dunia. Dengan cara mengukur kita, termasuk kita mengetes diri kita. Tidak membiasakan kita ini terkagum-kagum dengan gebiar dunia. Kagum itu di hati. Kalau orang pura-pura, ya aduh, saya sudah tidak tertarik dengan gitu-gituan. Tapi sebetulnya hatinya masih nahan. Nah ini bohong, bukan itu. Tiba-tiba itu biasa, nggak pernah membanggakan. Kalau masih membanggakan dunia, ya gimana bisa masuk wilayah? Yang kedua, yang pertama, kedua saja belum bisa membanggakan dunia. Bangga-bangga dengan merek jam. Jamnya merek apa ini? Dilirik setiap ketemu orang, jam merek. Mobilnya apa itu? HP. Bajunya merek apa? Nah ini adalah, kalau itu berarti dia masih terpengaruh dengan gebiar dunia. Tapi kalau orang sudah sampai kepada makom tinggi tadi, enggak pernah berpikir yang demikian. Sehingga di saat dia naik mobil mewah biasa, di saat naik mobil biasa juga biasa, enggak pengaruh sama sekali bagi dia. Karena bagi dia dunia ini kendaraan justru untuk menuju Allah. Tidak pernah dia diperbudak oleh dunia. Maka sholat jamaah bisa tertib, lihat. Bisnisnya tetap halal, enggak mau diganggu. Enggak ada sedikit haram boleh enggak? Oh enggak mau. Saya percaya dengan Allah, saya ingin menuju kepada Allah, kok sampai saya kotori bisnis saya? Oh enggak bisa. Makanya hati-hati. Yang katanya rindu kepada Allah tapi kok masih saja bisnisnya bercampur dengan model haram, jangan-jangan ini belum kenal Allah secara sesungguhnya. Berusaha dong. Cara berbisnis. Kalau tujuannya benar, sebab rumusnya sederhana. Sebaik apapun tujuan, kalau cara menempuhnya tidak, cara mencapainya tidak benar, gak akan sampai. Tujuannya benar, caranya gak benar, gak akan nyampe. Wudhu dengan air kencing, ya enggak akan suci. Bangun masjid, gerakkan anak muda untuk ngerampok. Bangun masjidnya mah bagus, tapi anak mudanya ngerampok, enggak bagus. Pengen berderma yang banyak, bantu pesantren, bantu ini, bantu itu, Masya Allah. Fakir miskin, wah semangat. Jiwanya jiwa membantunya besar, tapi dia kurang ilmu. Akhirnya apa? Ngambil yang haram, pinjam ke bank, lalu ada ribanya, dan sebagainya. Dia menduga kalau dia telah berbuat baik. Padahal dia telah melakukan kejahatan.
Dan di mana-mana dia disanjung kalau dia orang baik. Maka model manusia ini adalah belum masuk martabat yang kedua. Jadi martabat yang kedua ini nggak akan terpengaruh, apalagi yang pertama. Gayanya yang pertama, wah saya nggak apa-apa. Saya berkecimpung dengan dunia, tapi bagi saya dunia ini tidak akan mengaruhi saya. Itu nggak perlu dengan lesan, tapi perlu dengan hati. Dia tidak pernah takut fakir, dia tidak pernah takut bangkrut, dia tidak pernah takut mempertahankan modal halal, nggak pernah takut rugi urusan bisnisnya. Nah ini dari situlah akan kebaca. Maka di hadapan hikmah yang semacam ini kita perlu ngorek-ngorek hati kita ini. Kita kelas yang mana kira-kira? Atau mungkin kelas kita harus uzlah, menjauhkan dari hiruk pikuk dunia, meninggalkan kegiatan-kegiatan. Kalau memang harus seperti itu, kalau tidak, kita harus berlatih terus dan terus, membiasakan agar kita tidak terkagum-kagum dengan dunia, tidak membanggakan dunia. Dan termasuk tandanya tidak membanggakan dunia itu tidak membanggakan ahli dunia. Kalau yang datang orang kaya beda kita semangatnya, wah bangunnya cepat ustadznya. Lihat yang datang pakai mobil mewah langsung, waalaikumsalam, masya Allah. Giliran yang datang pakai sepeda engkol, sandalnya jepit sebelahan lagi. Ustadz masih sibuk, bilang sibuk. Gayanya ahli zuhud. Dusta dia. Berarti dia terkagum dengan kebiar dunia. Karena yang datang yang pertama pakai mobil mewah, kebiar dunia, terkagum dengan dunia. Makanya diancam, disebutin Nabi man tawadha li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutha dinihi. Orang yang hormat kepada orang kaya bukan karena kesolehannya, tapi karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Termasuk jabatan karena jabatannya di sini, karena dunia juga. Suatu ketika, ini kan ya sebuah menyedihkan berita semacam itu. Ada suatu ketika kita di sebuah pesantren, kita melihat waktu ada kiai-kiai sepuh. Ada kiai sepuh, waktu kiai sepuh ada datang ya biasa ada orang berdiri. Tapi giliran ada pejabat datang, pejabat seartis waktu itu saya ikut. Bukan berarti pejabat sama artis jelek ya, mohon maaf ini. Ini hanya sekedar perbandingan. Sampai kiainya pun sudah tidak sadar dia dibelakangi sama dia, sama jamaah santri. Santrinya bangun semuanya berdiri, artis kalau artis itu. Berdiri, wow, semua kayak histeris dan sebagainya, ajib. Sama kiainya tidak sampai begitu. Nah, ini apa yang ditanamkan oleh gurunya kan begitu. Menghormati ya, artis yang soleh atau solehah harus kita hormati. Tapi itu dia datang hanya sekedar artis, kemasyhurannya di layar televisi. Waktu itu belum ada model YouTube begini. Ini zamannya sudah lama sekali. Terkagumnya sampai seperti itu, berdiri semuanya sampai kiainya dapat dibelakangi oleh mereka. Nah ini adalah sebuah contoh bahwasanya kekaguman terhadap sesuatu yang ada hubungannya dengan gebiar dunia telah menguasai hatinya. Masuk wilayah zuhud ya bohong dia. Ingat kami berikan contoh artis, ini adalah artis itu adalah paling beratnya hidup menjadi seorang artis karena dia biasa dengan ketenaran. Maka kalau sudah ada artis hijrah, itu pasti keistimewaannya luar biasa. Makanya ada yang hijrah yang baik banyak. Makanya kita tidak menyebut masalah itu, hanya sebuah perbandingan. Bagaimana seorang santri dengan ulama saja biasa-biasa saja. Tapi dengan pernah mungkin suatu ketika ada yang datang, sempat mungkin ada yang pernah merasa ditegur oleh gurunya. Di saat seorang artis lewat langsung berdiri semuanya, wus, innalillah. Pejabat berdiri langsung berdiri. Kalau memang pejabatnya soleh nggak ada masalah. Umar bin Abdul Aziz lewat berdiri kita semuanya, cium tangannya oke. Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau nggak jelas misalnya. Tapi kalau soleh, iya wajib karena kesolehannya. Orang kaya datang karena dia masyhur kesolehannya. Kita tahu mendengar berita. Ada orang kaya di sana, namanya Pak Haji ini. Dia baik, dia sholat, ahli ibadah dan sebagainya. Ahli derma dan sebagainya. Lewat di depan kita, kita hormati karena kesolehannya, bukan karena dunianya. Ini
Sehingga hati-hati, ini ustadz yang baca kitab Ihya Ulumuddin sendiri pun bisa saja sangat bisa membedakan ini fakir sama kaya. Sehingga kalau kaya semangat dia menyambut tamu yang kaya. Giliran fakir tidak peduli, hati-hati. Apa makna zuhud? Nggak bisa masuk wilayah zuhud yang sesungguhnya di situ. Nah inilah hikmah Ibn Athaillah Sakandari ini adalah untuk kita mencocokkan diri kita yang mana, bukan mengaku-ngaku. Untuk bahan koreksi, tidak perlu ngaku, saya itu makom yang pertama tadi, alhamdulillah, saya harta banyak dan sebagainya, tapi saya tidak pernah terpengaruh, tapi pelitnya luar biasa. Zakat nggak pernah bayar, oh rajin ibadah, bisnisnya haram tidak pernah peduli dia, bahaya. Nah, kembali kepada hikmah, yang merasa khawatir dengan dunia dari ahli ibadah itu adalah mereka-mereka yang Allah sering hilang dari mata hatinya di saat melihat semua yang ada di kiri kanannya. Jadi begini, kalau sudah orang makomnya makom musyahadah wahdatus syuhud, ini dalam istilah tasawufnya adalah wahdatus syuhud. Jadi tidak melihat sesuatu yang bertebaran di semesta ini kecuali kelihatan Allah baginya. Manardartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Jadi melihat gunung menjulang dia ingat subhanallah. Subhanalladzi khalaqa hadza. Maha suci yang telah Allah menciptakan ini. Allah. Langsung nyambung kepada Allah. Melihat cacing, subhanallah. Lihat apa saja. Lihat. Jadi langsung ingat Allah. Ngelihat dunia yang Allah berikan kepadanya, maka langsung ingat, ya Allah, alhamdulillah ada rezeki. Aku harus berbuat baik, aku harus tolong. Nah, penutup, maka agar kita bisa sampai kepada makom yang pertama tadi, karena mau tidak mau kita akan harus berurusan dengan dunia. Ada yang ingin jadi bisnismen, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin. Maka apa? Pertama. Yang pertama biasakan untuk melazimi zikir. Kita tidak bicara tentang amalan fardu, sholat dan sebagainya, itu kan harus, itu biasa. Zikir dengan lisan dan hati. Zikir dengan lisan dan hati. Maka jangan lupa dengan zikir-zikir yang dibaca itu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, mencukupkan hati. Zikir itu penting. Yang kedua adalah membiasakan diri kita untuk bisa menghitung-hitung nikmat Allah biarpun kita tidak akan mampu menghitung semuanya. Agar kita mensyukuri nikmat Allah berikan terus, agar mudah kita mengucapkan alhamdulillah apapun kita merenungi apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang sudah masuk wilayah ini, berusaha sadar akan nikmat Allah, waduh, ini adalah yang dikatakan beribadah kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baring, berdiri, jalan, ingat Allah. Kenapa? Dia sudah dengan Allah. Karena apa? Dia terus melazimi syukur yang tidak pernah berhenti. Sementara nikmat Allah kan tidak pernah putus. Karena nikmat Allah tidak pernah putus, maka bersama tidak putusnya nikmat Allah, dia ingat terus kepada Allah. Lah inilah biarpun dia bersama dunia, selamat martabat yang pertama. Tiba-tiba Allah kasih kekayaan. Oh, ingat Allah. Semakin ingat kepada Allah. Ya Allah, betul-betul aku dapat amanat ini. Allah, terpuji syukur kepadamu ya Allah. Telah kau mudahkan bisnisku ya Allah. Syukur. Dan syukur nikmat adalah menggunakan apa yang Allah berikan untuk yang Allah ridhai. Diberi apa lagi? Anak ini. Ini nikmat dari Allah. Maka aku harus kembalikan kepada Allah dengan benar. Dididik anak dengan benar. Punya pasangan halal, puji syukur ya Allah. Kepadamu telah kau berikan kepadaku halal. Semakin dekat kepada Allah. Semakin menjauhi keharaman ya Allah. Aku sudah punya halal. Maka aku tidak boleh melihat yang haram. Oh gitu terus. Direnungi semua yang Allah berikan kepadanya. Ngelihat orang punya kekurangan langsung, ya Allah puji syukur. Dia sakit, tapi aku sehat ya Allah. Selalu itu berpikir tentang karunia Allah. Maka makom yang pertama itu yaitu menjadikan, melihat semua yang ada di kiri kanannya bisa kelihatan Allah. Maka gak perlu khawatir. Gimana kalau ada orang berimu mobil mewah? Memberi. Alhamdulillah. Kalau Allah berikan padamu kekayaan melimpah gimana? Ya, tidak ada masalah.
Enggak takut nanti dengan kebiar dunia nanti, oh enggak dong, kan saya bisa sedekah. Kan gitu. Bisa berbuat baik. Jadi dunia tidak pernah menjadikan dia itu merasa khawatir. La yastahish. Karena dikatakan yang yastahish, yang merasa takut, terancam oleh dunia adalah orang yang Allah sering tidak terlihat di saat dia melihat dunia. Tertutup oleh dunia. Gara-gara menikah, ngajinya jarang. Wah, waktu sebelum menikah rajin ngaji. Di shop yang pertama. Sebelum pengajian mulai sudah ada. Tapi giliran pengajian sudah menikah, bubar, nah hilang. Nah, ini berarti fitnah istrinya. Suaminya sudah nggak benar lagi nih. Dulu waktu fakir rajin datang ke kiai. Giliran mulai punya motor sudah seminggu sekali. Setelah itu nggak kelihatan lagi. Wah, ini fitnah bagi dia. Maka ini orang-orang kayak gitu perlu uzlah. Tapi kalau yang ngakon makam pertama adalah sadari karunia yang Allah berikan ini adalah kendaraan yang Allah kirim untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amanlah orang tersebut. Dan ingat bahwasanya tadi yang kami sampaikan bahwasanya jangan membiasakan kita bangga dengan dunia, kebiar dunia. Akan tapi kadang seseorang diberi oleh Allah dunia karena dia sudah tidak pernah membanggakan dunia. Dunia hanya di tangannya, tidak di hatinya. Mungkin ada seseorang tiba-tiba diberi jabatan oleh Allah. Yang jadi presiden itu dulu nggak pernah mungkin bercita-cita jadi presiden. Yang jadi raja mungkin tidak pernah bercita-cita. Termasuk mungkin ada seorang artis yang sangat terkenal hari ini, dulu pun mungkin tidak kebayang kalau seperti itu. Mungkin ada seorang ustadz yang sangat masyhur juga tidak pernah berpikir. Akan tapi coba jika semuanya itu punya dasar, apapun yang Allah berikan kepadanya adalah akan aku gunakan untuk Allah, apa yang terjadi? Di saat punya jabatan, mulia dia dengan jabatannya. Di saat dia menjadi seorang ustadz, mulia dengan keustatannya. Tapi kalau dia tidak ingat Allah, tidak bisa melihat Allah, maka semuanya akan jadi fitnah dan sebab kehancuran. Maka perlu orang-orang tersebut masuk wilayah uzlah, menjauhkan dari dunia. Tapi jadilah orang yang aman dunia bersama kita sebagai pelestari semesta, tanpa terganggu oleh dunia. Dan dia punya manfaat lebih. Makanya makom yang pertama itu lebih besar, lebih tinggi. Kenapa? Sebab dia sudah tidak dengan dunia, tapi dunia tidak dengan dunia, tapi dunia dimiliki. Hatinya tidak dengan dunia, tapi dunia dimiliki. Ini yang pertama. Maka dia lebih besar manfaatnya. Coba ulang uzlah, manfaatnya nggak ada manfaatnya untuk dirinya saja. Orang uzlah di atas gunung ya untuk dirinya dia. Memang dia terjauh dari maksiat. Tapi kebaikan untuk orang lain nggak ada. Tapi yang di tengah kota dia berkiprah di masyarakat. Dia menjauhi kemaksiatan. Oke. Berkiprah di masyarakat. Iya. Pahalanya besar tentunya. Dengan Allah dia benar. Dengan manusia dia benar. Maka dia adalah lebih tinggi pangkatnya. Dan itu pangkatnya para syuhada, para anbiya dan para ulia. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.